Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Pemirsa, 28 Oktober menjadi salah satu tanggal penting dalam sejarah berdirinya Indonesia. Masyarakat Indonesia merayakan tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda. Hari yang menjadi tonggak awal dan krusial perjuangan kemerdekaan Indonesia. Melalui sumpah ini, para pemuda Indonesia dari berbagai latar belakang daerah, suku, agama, menyatukan keyakinan mereka adalah satu kesatuan, yakni Indonesia. Dan pemirsa, berikut informasi sejarah singkat Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda pada tahun 1928 menegaskan peran pemuda dalam merumuskan jati diri atau identitas bangsa. Sumpah Pemuda lahir dari inisiasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI yang melangsungkan Kongres Pemuda kedua pada Oktober 1928. Kala itu para pemuda dari berbagai latar belakang daerah, suku, dan agama menyatukan keyakinan mereka akan tumpah darah, bangsa, dan bahasa persatuan yakni Indonesia. Keyakinan ini lalu disebarluaskan untuk dijadikan asas bagi semua perkumpulan kebangsaan Indonesia. Ikrar kesatuan mencerminkan kesadaran kolektif untuk mewujudkan persatuan nasional yang saat itu penting dihadirkan untuk melawan kolonialisme Belanda. Sumpah Pemuda menggarisbawahi pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman sebagai kekuatan perjuangan. Sebelum mengucapkan sumpah pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia kala itu menggelar Kongres Pemuda yang digagas Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Sebuah organisasi pemuda yang anggotanya adalah pelajar dari seluruh Indonesia. Namun, sebelum kongres digelar, para pemuda Indonesia sudah terlebih dahulu mengadakan pertemuan pada 3 Mei 1928 dan pada tanggal 12 Agustus 1928. Agenda dua pertemuan itu yakni pembahasan kepanitiaan, susunan acara kongres, waktu, tempat, dan biaya. Lalu para anggota saat itu sepakat pertemuan atau kongres kedua akan digelar pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 di 3 lokasi berbeda. Pertemuan itu kemudian menghasilkan keputusan yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Isi dari sumpah tersebut sebagai berikut. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Isi Sumpah Pemuda memperhatikan dasar kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kepanduan. Usai mengucapkan sumpah ini, para pemuda di kongres tersebut lalu menyebarluaskan di segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat berbagai perkumpulan. Tidak hanya itu, di pertemuan ini juga untuk kali pertama lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Lagu karangan W.R. Supratman dinyanyikan dengan biola tanpa syair. Di sisi lain, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu menjadi kunci menyatukan Indonesia yang lahir dari perbedaan ribuan bahasa daerah. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia bahkan semakin dikenal masyarakat internasional. Ini menunjukkan bahasa Indonesia memiliki fase baru sebagai bahasa nasional resmi. Sejarah mencatat pemuda adalah unsur utama yang membentuk setiap negara bangsa. Di tangan pemuda, sebuah negara mampu melompat jauh dan maju. Pemuda juga yang menjadi harapan Indonesia menuju Indonesia emas berdiri setara bahkan lebih tinggi dari bangsa lain di dunia. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Pemirsa, dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan peran penting pemuda dalam pembangunan sektor digital. Mutia juga mengajak generasi muda aktif berkontribusi dan memanfaatkan potensi demi kemajuan bangsa. Era digital dan tantangan global berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga terus berupaya untuk membangun sumber daya manusia yang unggul untuk membawa kemajuan dan kesejahteraan Indonesia. Oleh sebab itu, dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 menjadi momentum untuk pelibatan pemuda Indonesia dalam membangun Indonesia yang cerdas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan peran penting pemuda dalam pembangunan sektor digital, bahkan mengajak generasi muda aktif berkontribusi dan memanfaatkan potensi demi kemajuan bangsa. Pemerintah memanggil pemuda Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam visi Indonesia yang cerdas, digital, inklusif, dan aman.
Dengan semangat Sumpah Pemuda, kita bisa membawa Indonesia menjadi bangsa yang unggul, bangsa yang memimpin di dunia digital. Mutia juga menyebut pemerataan akses internet di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal juga menjadi komitmen Kementerian Komdigi agar akses informasi dan teknologi lebih setara di seluruh pelosok Indonesia. Ia berharap pelibatan peran aktif pemuda dan seluruh pemangku kepentingan dan sivitas Kementerian Komdigi mampu menghadapi perubahan besar di lanskap digital. Mari kita jalankan tugas ini bersama-sama dengan penuh semangat dan komitmen. Inilah saatnya kita membuat perubahan yang berarti untuk negeri kita tercinta. Pak Presiden selalu tidak ada kata terlambat. Presiden selalu menyampaikan yang lalu sudah, saya tidak akan buka-buka lagi yang lalu. Tuh semangat kita ke depan adalah satu, kita bersama. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menekankan rencana pemindahan aparatur sipil negara dari Jakarta menuju Ibu Kota Nusantara tidak perlu dilakukan berbondong-bondong tetapi terukur secara bertahap. Sebab komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam melanjutkan pembangunan IKN harus terfokus sesuai target. Kementerian Sekretariat Negara mengatakan rencana pemindahan kerja pegawai pemerintahan dari Jakarta menuju ke Ibu Kota Nusantara sebaiknya dilakukan secara bertahap dan tidak berbondong-bondong. Hal ini perlu dilakukan sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk tetap melanjutkan pembangunan IKN sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Untuk keperluan pengawasan dalam pernyataannya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyarankan kunjungan kerja ke IKN nantinya hanya akan difokuskan pada kementerian lembaga terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian Keuangan. Peraturan Presiden terkait pemindahan Ibu Kota Negara Prasetyo menyebut masih dalam proses pengkajian dan akan ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto setelah seluruh dokumen dan rencana siap. Prabowo juga menargetkan pembangunan IKN bakal dilakukan selama 4 tahun ke depan. Menurut Prasetyo, target selama 4 tahun itu akan mengejar agar pembangunan semua fungsi trias politika bisa diselenggarakan di IKN, mulai dari jajaran eksekutif, legislatif maupun yudikatif. 3-4 tahun itu adalah target beliau yang itu harus selesai. Semua infrastruktur supaya bisa segera dipergunakan baik oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kira-kira gitu. Strateginya seperti apa itu? Ya? Strateginya? Yuk bangun secepat-cepatnya. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.